Perkenalkan, nama saya Benhan Marciano, NPM saya 1741092. Saya dari kelas 2 GAMK, kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Junifa, NPM saya 1942181 dan saya ada di kelompok 1 di mata kuliah Kewarganegaraan. Halo, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Kristina, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan NPM 1942142, berasal dari kelas 2 GAMK dengan nama kelompok Union. Nama saya Melisa, NPM saya 1931058, saya dari kelompok Union. Halo semuanya, jadi video ini merupakan video validasi dari ide-ide produk kami mengenai proyek mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, saya Cedric Zakaria, Ketua Kelompok 1 atau Kelompok Union dari kelas 2 GAMK. Jadi tema proyek kami adalah Potret Wajah Indonesia di Era Revolusi 4.0. Maksud tema ini memfokuskan diri pada kondisi kita sebagai masyarakat di tengah-tengah era di mana segala kegiatannya, segala aktivitasnya itu berbasis pada teknologi secara rata-rata. Oleh karena itu, kelompok kami berencana untuk membuat suatu produk dan mengembangkan produk tersebut yang berupa blog mengenai pentingnya bagi kita untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi yang mengikuti gaya hidup milenial. Jadi objek dari produk kami itu lebih kepada masyarakat umum yang terdiri dari 3 generasi, generasi X, Y, dan Z, yang dimana jenjang umurnya dimulai dari umur 10 tahun hingga 50 tahun ke atas, yang dimana pembagiannya untuk umur 10 tahun itu adalah generasi Z atau yang disebut dengan generasi milenial. Kemudian umur 20 hingga 30-an itu adalah generasi Y, dan yang umur 50 ke atas itu adalah generasi X. Jadi untuk ide-ide dari produk kami, maksudnya adalah isi dari produk kami, dari blog kami mengenai pentingnya untuk menyesuaikan diri mengikuti gaya hidup milenial, itu akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok yang lain. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ide produk kita ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdiri atas beberapa poin. Poin pertama itu adalah pendapat masyarakat tentang perubahan teknologi zaman sekarang. Arti dalam poin ini adalah bagaimana penduduk berpendapat atau respon penduduk terhadap perubahan teknologi zaman sekarang. Seperti sisi positif dan sisi negatifnya dari teknologi zaman sekarang. Contoh teknologi yang sering digunakan zaman sekarang yaitu online shop. Dampak positif dalam penggunaan online shop: menghemat waktu atau tenaga. Belanja menjadi lebih praktis. Bisa mendapatkan barang dari mana saja, dari luar kota bahkan luar negeri. Kemudahan dalam melakukan transaksi. Nah, kalau sekarang dampak negatif dalam penggunaan online shop: kualitas barang tidak sesuai dengan gambar. Tidak dapat mencoba barangnya. Memicu terjadinya penipuan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari pendapat masyarakat tentang perubahan teknologi zaman sekarang. Saya akan membahas pendahuluan poin kedua, yaitu permasalahan yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi. Yang pertama, masuknya budaya asing ke tempat kita, contohnya dengan mengkonsumsi junk food berlebihan. Yang kedua, merusak sel-sel otak kita, terutama untuk anak-anak kecil, akibat keseringan bermain gadget, terutama bermain game. Pada poin ketiga, yakni pengaruh teknologi untuk lingkungan sekitar dan juga seluruh dunia. Pada lingkungan sekitar, kita bisa melihat bahwa untuk memesan ojek, kita hanya memerlukan aplikasi Gojek atau Grab. Di situ, sang pengemudi akan secara otomatis menghampiri lokasi di mana kita memesan ojek tersebut. Dan untuk seluruh dunia, kita bisa melihat kejadian-kejadian di seluruh dunia di berbagai macam media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan betapa pentingnya penyusuan diri terhadap pengaruh teknologi di zaman sekarang. Kehidupan masyarakat di era globalisasi sangat kompleks dan majemuk. Tuntutan untuk kita mengikuti arus kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi yang serba instan dan cepat jelas tidak bisa dielakkan dari kehidupan kita ini.
Apalagi di zaman sekarang, teknologi merupakan kebutuhan mutlak yang seolah menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan kita, yang sangat mempengaruhi segala aktivitas kita, kapanpun dan dimanapun itu. Katakan saja ia memiliki peranan yang sangat besar dalam sebagian besar aspek kehidupan kita, di rumah, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat kerja, di pusat perbelanjaan, di tempat rekreasi, instansi pemerintah, bahkan di tempat ibadah. Dengan kata lain, itu menjadi sebagian besar masalah manusia agar mereka bisa menyelesaikan diri terhadap perubahan teknologi zaman sekarang ini. Dia buat teknologi perkembangan, pentingnya teknologi bertujuan untuk kenyamanan penggunaan di mana bentuk itu, dan selalu mengarahkan kita untuk kemudahan dalam berkehidupan kita ini. Jadi ada beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita tidak gagap teknologi, seperti belajar mandiri, terus mulai menggunakan teknologi di sekitar kehidupan kita. Terus jika tidak tahu, jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi selanjutnya itu saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan dari teknologi modern. Nah, yang pertama itu kalau kelebihan teknologi modern yang pertama itu membuat suatu pekerjaan itu menjadi cepat selesai, jadi menjadi lebih efektif, lebih mudah. Baru selanjutnya ada kita tuh dapat mengirimkan pesan itu secara dalam waktu yang cepat, jadi kayak bisa langsung masuk ke orangnya. Kalau kalau misalnya dulu kan kayak kita harus nunggu berhari-hari baru kayak dapat kabar atau apa gitu. Baru habis itu yang ketiga ada kita tuh dapat mengakses pendidikan lebih mudah, kayak kita mencari tahu, kayak dengan googling kita bisa tahu, kayak misalnya kita nggak paham, kita lagi di rumah nggak harus nanya guru dulu, jadi kita bisa langsung cari di Google, kayak kita memahami dan belajar sendiri. Nah, baru selanjutnya juga ada kelemahan. Nah, kelemahan dari teknologi sekarang tuh kayak membuat kita tuh jadi malas mikir, jadi kayak apa-apa harus dari Google, kayak kita tinggal copy karena semua udah lengkap kan. Baru habis itu yang kedua itu kayak kita tuh menjadi apatis, kayak kita nggak tahu dunia lain selain karena kita tuh kebanyakan main HP, megang HP, terus kayak ya kita nggak mikirin orang lagi, hanya mikirin kita aja sendiri. Baru selanjutnya ada berkurangnya quality time, sama yang kayak tadi sih, kayak kita menjadi apatis, jadi nggak mikir orang lain. Baru habis itu membuat mata kita rusak karena kebanyakan nunduk kan ya. Baru kayak main game, jadi malas berpikir. Baru banyaknya kayak penipuan, jadi kayak terus malah jadi ajang tempat orang-orang tuh ngelakuin kayak pembunuhan yang kayak gitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi di zaman ini. Nah, teman-teman kan udah tahu kita sekarang udah di era teknologi yang baru ini. Kita bukan di zaman dulu, sekarang kita di zaman now. Nah, karena kita selalu direndahi karena tidak memiliki teknologi yang bagus seperti HP, laptop atau teknologi yang paling canggih di dunia ini. Paling tidak kita harus bersabar dan abaikan kata-kata itu dan buktikanlah kita bisa memakai teknologi itu. Paling tidak perlu dikembangkan, dibangun dan dibiasakan agar setiap orang selalu berada pada posisi berpikir positif, karena ada banyak yang manfaatnya ketimbang yang negatif, yaitu yang pertama dapat menangkap kesempatan yang lebih kondusif, yang kedua membangun percaya diri, yang ketiga meletakkan kepercayaan kepada orang lain, yang keempat bertindak melakukan inisiatif, yang kelima sanggup mengontrolkan tindakan dan pemikiran, yang keenam tidak membuang energi, yang terakhir itu tidak menabur emosi. Nah, sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan ide yang akan kami tuangkan dalam bagian penutup dari blog kami atau tulisan kami.
Nah, ada 2 poin di bagian penutup ini. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai pentingnya melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan teknologi di zaman ini. Yang akan kami tuliskan di bagian kesimpulan ini adalah kami akan menggabungkan tulisan-tulisan yang sudah kami tulis sebelumnya dan kami simpulkan lagi dan jadikan inti dari apa yang kami tulis sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan kesimpulan cara-cara hal untuk mengajak dalam penyesuaian perubahan teknologi di zaman milenial 4.0. Ada 2. Yang pertama melalui iklan berupa sebuah ajakan yang dicampur dengan kata-kata seperti kata yang mengandung makna persuasif seperti kata ayo, buruan, dan jangan sampai ketinggalan. Yang kedua yaitu dengan membuat konten video menjadi bentuk komunikasi persuasif terhadap masyarakat. Jadi inilah validasi dari ide-ide produk kami yang berupa blog mengenai pentingnya bagi kita untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi yang mengikuti gaya hidup milenial. Semoga validasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai gambaran mengenai potret wajah Indonesia di era revolusi 4.0. Jadi sekian dari video ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.